Gower. Setelah melakukan kontrak jiwa dengan bis anjing hitam, Zhao Jian pun tersenyum bahagia tetapi dia teringat kalau sudah memiliki 5 bis sekarang. Sepertinya saat kembali ke Sekte Pedang Abadi, aku harus lebih sering menjalankan misi agar dapat menyediakan sumber daya untuk bis anjing hitam dan ayam jago, gumam Zhao Jian. Oh, aku harus memberikan nama panggilan untukmu. Tapi kamu itu jantan atau betina? Aku harus memastikannya agar tidak salah memberikan nama. Sudut bibir Zhao Jian memancarkan seringai tipis yang membuat bulu-bulu bis anjing hitam berdiri karena ketakutan melihat seringai jahat tuan barunya itu. Zhao Jian mengangkat ekor bis anjing hitam, tetapi tiba-tiba bis tersebut mencakar wajahnya. Ah, sakit. Zhao Jian mengerang kesakitan. Sial. Dasar tuan mesum. Gerutu bis anjing hitam. Zhao Jian langsung teringat kalau binatang yang telah berevolusi menjadi bis akan mendapatkan kecerdasan seperti manusia dan juga dapat berbicara seperti ayam jago. Kenapa kamu tidak berbicara dari tadi? Kan, aku mengira kamu itu bisu. Ah, wajahku masih sakit sekali. Keluh Zhao Jian mengelus wajahnya. Aku akan memberikan nama Gower saja, bagaimana menurutmu? Terserah Tuan Jian saja. Sahut bis anjing hitam dengan suara datar, tetapi ekor dan telinganya malah bergoyang-goyang. Zhao Jian tersenyum melihat ekspresi Gower dan mengeluarkan botol kecil berisi darah pemuda tampan yang berusaha menusuknya saat di restoran tadi. Darah tersebut ia teteskan pada kitab keadilan dan beberapa kejahatan yang pernah dilakukan Fang Huang tertulis di kitab keadilan itu. Zhao Jian tak menyangka ternyata salah satu kejahatan yang ia lakukan adalah berusaha menggagalkan upaya negosiasi damai yang ingin Zhao Jian lakukan dengan kerajaan kura-kura awan. Zhao Jian sudah menduga penyerangan terhadap dirinya bukanlah sebuah penyerangan tiba-tiba karena pemuda itu cemburu melihat dirinya berjalan bersama Fang Zhenning. Dia yakin pemuda itu mungkin juga berkaitan dengan terbunuhnya pelayan wanita istana. Aku harus mempercepat proses negosiasi damai ini agar situasi tidak makin runyam. Kalau aku berlama-lama di sini maka takutnya militer akan bergerak dengan dalih ingin menyelamatkan kami dan mereka mengatakan pada kaisar kalau kami mungkin telah dijadikan sebagai sandera seperti yang kulakukan dulu pada Jiang Mo. Gumam Zhao Jian sembari berjalan menuju kamarnya. Kasim Ma menceritakan apa yang terjadi di restoran pada Pangeran Fang Han. Dia juga menceritakan kalau banyak tuan muda yang menuju Sekte Matahari Abadi setelah kejadian gagal dalam upaya penusukan terhadap utusan Gui Dao asing tersebut. Pangeran Fang Han terkejut mendengarnya dan mengutuk para tuan muda klan besar tersebut. Dia bertambah kesal saat mengetahui kalau pelakunya ternyata Fang Huang, tuan muda dari keluarga cabang klan Fang-nya sendiri. Bagaimana hasil interogasi petugas pengadilan? Apakah ia mengatakan siapa dalang di balik kejadian itu? Aku curiga kematian pelayan istana tadi malam mungkin berkaitan dengan Fang Huang, tetapi tadi malam dia tidak datang ke istana. Apakah ada prajurit istana yang terlibat dalam jaringan mereka? Fang Han berspekulasi. Petugas pengadilan mengatakan masih membutuhkan waktu untuk mengungkap penyebab kematian Cimei. Aku merasa ada yang aneh dengan pihak pengadilan, mereka seperti menunda-nunda penyelidikan sebab kematian Cimei. Apakah karena Cimei berasal dari kasta terendah makanya mereka malas melakukan penyelidikan walaupun Tuan Putri Zhenning sudah menyuruh mereka untuk mengungkapkan kasus kematian Cimei secepat mungkin? Sahut Kasim Ma. Pangeran Fang Han merasa kepalanya menjadi pusing memikirkan kasus-kasus aneh yang tiba-tiba muncul sejak kedatangan utusan Gui Dao asing. Awalnya kematian Cimei, upaya penusukan terhadap Zhao Jian dan berkumpulnya banyak tuan muda klan besar di Sekte Matahari Abadi. Perketat penjagaan istana dan tolak semua kunjungan pribadi semua tamu kecuali masalah kenegaraan. Seru Pangeran Fang Han pada Kasim Ma,
karena ia merasa masih ada yang mencoba membunuh Zhao Jian atau pasukan naga, apalagi mereka Beastmaster. Interogasi Fang Huang. Yang mulia. Pangeran Han mengirim pesan darurat dari ibu kota. Pengawal pribadi Raja Fang Zihao memberikan gulungan yang baru sampai dibawa oleh merpati. Raja Fang Zihao yang sedang dirawat oleh tabib karena menderita luka-luka dalam perang melawan aliansi aliran hitam yang dipimpin oleh Rana Immortal Xiao Lang, dan hasil peperangan itu kedua belah pihak memilih mundur karena Xiao Lang juga terluka. Walaupun Raja Fang Zihao cuma ranah paramita, ia bisa mengimbangi kekuatan Xiao Lang karena energi spiritual dari Gui Dao Kerajaan Kura-Kura Awan membuat basis kultivasinya meningkatkan satu tingkat untuk sementara. Raja Fang Zihao membuka gulungan itu dan raut wajahnya langsung mengkerut. Sial. Bocah-bocah sialan itu ingin penduduk kerajaanku dihancurkan oleh kekaisaran Jiang itu. Gerutunya, karena di dalam informasi dalam gulungan itu, Fang Han mengatakan kalau utusan Kekaisaran Jiang mengatakan kalau negosiasi itu ditunda-tunda maka militer Kekaisaran Jiang akan melakukan serangan skala penuh, yang berarti tak ada pengampunan lagi dan semua penduduk yang tak bersalah pun akan terkena dampaknya. Raja Fang Zihao menghela napas panjang dan menengadah menatap bintang-bintang di langit. Dia terdiam sejenak memikirkan solusi terbaik mengatasi masalah tersebut. Kirim pesan pada Pangeran Han untuk membawa utusan dari Kekaisaran Jiang itu kemari. Seru Raja Fang Zihao pada pengawalnya. Dia berencana untuk menunjukkan pada utusan itu bahwa kerajaan Kura-Kura Awan saat ini sedang bergejolak dan berharap utusan itu memberikan solusi terbaik untuk mereka. Terutama ia berharap seluruh penduduk dapat diterima oleh Kekaisaran Jiang tanpa mencurigai mereka akan berpotensi akan memberontak di masa depan seperti yang dilakukan oleh Xiao Lang yang dulunya berasal dari Gui Dao kecil yang ditaklukkan oleh kerajaan Kura-Kura Awan. Ratusan ahli bela diri yang mengenakan penutup wajah hitam melesat menggunakan teknik meringankan tubuh di atas rumah-rumah penduduk ibu kota dan arah tujuan mereka adalah istana kerajaan Kura-Kura Awan. Malam ini kita akan mengusir penjajah itu dari negeri kita, jangan takut mati. Hidup kerajaan Kura-Kura Awan. Seru penatua Sekte Matahari Abadi melalui telepati pada para tuan muda dari berbagai klan tersebut. Hidup kerajaan Kura-Kura Awan. Hancurkan penjajah asing itu. Para tuan muda berbagai klan tersebut menyahut dengan semangat membara. Sementara itu, Pangeran Fang Han dan Tuan Putri Fang Zhenning bersama Kasim Ma sedang menginterogasi Fang Huang di salah satu ruangan bawah tanah istana. Fang Han tidak sabar menunggu hasil penyelidikan pihak pengadilan yang hingga kini belum berhasil memaksa Fang Huang untuk mengatakan apa motifnya tiba-tiba menikam Zhao Jian. Kesabaranku ada batasnya Saudara Huang. Fang Han berkata pelan dengan tatapan dingin. Hahaha. Kan, sudah kukatakan berulang kali kalau aku ingin menikamnya karena aku jatuh cinta dengan wanita di sebelahnya. Bukankah Pangeran Han juga menyukai gadis itu? Sudut bibir Fang Huang memancarkan seringai tipis mengejek Fang Han. Fang Han mengerutkan keningnya, ia tidak menyangka Fang Huang tahu dirinya menyukai Jiang Ruo, padahal hanya segelintir orang saja yang tahu kejadian itu. Mungkinkah ada pelayan lain yang diam-diam menyebarkan rumor itu? Pikir Fang Han. Sekali lagi, apa motifmu menikam Hakim Jian? Kalau kau masih mengatakan lelucon tadi maka jangan salahkan aku bertindak kejam. Niat membunuh Pangeran Fang Han membuat raut wajah Fang Huang menjadi masam. Namun, ia tetap memilih bungkam. Kesabaran Fang Han benar-benar habis, dia menarik belati dari pinggangnya dan menusuk telapak tangan Fang Huang. Fang Huang menjerit histeris,
Air matanya membasahi wajahnya dan dia tetap menutup mulutnya rapat-rapat sehingga Pangeran Fang Han makin kesal padanya. Fang Han menarik belati yang menancap di telapak tangan Fang Huang dan mengayunkan belati itu ke arah dada Fang Huang yang langsung menutup matanya. Dia tetap bungkam walaupun belati itu akan menancap ke dadanya. Kasim Ma mencengkram pergelangan tangan Pangeran Fang Han saat ujung belati itu hampir mengenai dada Fang Huang. Pangeran Han, tolong jangan tergesa-gesa membunuhnya. Biarkan pengadilan yang memutuskan hukuman padanya, bisiknya. Sudut bibir Fang Huang memancarkan seringai tipis mengejek Pangeran Fang Han karena tidak berani membunuhnya. Sebuah tamparan keras tiba-tiba meninggalkan bekas 5 jari di wajah Fang Huang. Sungguh memalukan sekali klan Fangku memiliki orang sepertimu. Cibir Fang Zhenning dengan tatapan tajam dan menendang dada Fang Huang, sehingga Fang Han yang kini harus menenangkan amarah adik perempuannya itu. Episode sebelumnya. Gower. Episode berikutnya. Pakaian kelinci. Pakaian kelinci. Zhao Jian menyuruh gaur atau bis anjing berbulu hitam berjaga di depan pintu kamar, sedangkan dirinya akan berusaha lebih keras lagi untuk menaklukkan hati putri mahkota Kekaisaran Jiang agar mau melakukan malam pertama yang tertunda cukup lama tersebut. Kenapa aku harus mengenakan pakaian memalukan ini? Gerutu Jiang Ruo karena didesak terus-menerus oleh Zhao Jian agar memakai pakaian kelinci berwarna pink. Sudut bibir Zhao Jian memancarkan seringai tipis dan berkata, kamu terlihat menggemaskan mengenakan pakaian itu, Ruxuer saja sangat antusias saat kusuruh mengenakan pakaian seperti itu hahaha. Jiang Ruo mendengus dingin sembari melipat tangannya menopang dadanya yang langsung bergetar hebat sehingga Zhao Jian langsung melompat menerkam gadis tercantik di Kekaisaran Jiang tersebut karena belut tampannya sudah menegang. Jiang Ruo terkejut dengan serangan agresif suaminya itu, dia sebenarnya ingin menolak melakukan hubungan intim karena hatinya belum sepenuhnya menerima kenyataan kalau dirinya menjadi istri Zhao Jian, separuh hatinya masih memikirkan Lu Xiaoran. Namun, entah kenapa malam ini ia tidak berani menolak permintaan Zhao Jian sehingga ia terpaksa pasrah saja. Gaur menutup telinganya karena mendengar suara erangan dan suara napas terengah-engah dari dalam kamar. Sial! Kenapa nasibku malah menjadi anjing penjaga padahal aku adalah binatang spiritual yang seharusnya dipelihara dengan baik dan disuguhi berbagai sumber daya agar basis kultivasiku meningkat. Keluhnya. Penjaga istana kerajaan kura-kura awan tiba-tiba tersungkur ke tanah setelah diserang dengan tiba-tiba oleh orang asing yang mengenakan penutup wajah. Kejadian itu berlangsung sangat cepat sehingga tak ada yang menyadarinya. Orang-orang yang mengenakan penutup wajah itu kemudian melesat ke bagian dalam istana dan melumpuhkan prajurit lainnya. Gadis itu berada di paviliun bunga, kata pemuda ranah Sein yang memandu rombongan para tuan muda dan murid-murid sekte Matahari Abadi yang dipimpin Penatua Beastmaster tersebut. Dan kita juga harus hati-hati, karena Pangeran Fang Han dan Putri Fang Zhenning juga tinggal di sana. Tenang saja Fang Yuan, aku akan menyibukkan keduanya dan kalian culiklah gadis itu serta lenyapkan Hakim Jian. Jangan lupa jangan bunuh bis anjing berbulu hitamku. Sahut Penatua Beastmaster melesat lebih dulu ke arah paviliun bunga. Sudut bibir Fang Yuan memancarkan seringai tipis. Dialah dalang dibalik menyebarnya rumor kedatangan Gui Dao asing ke kerajaan kura-kura awan dan dia juga yang telah membunuh Chimei, gadis pelayan yang tubuhnya ditemukan oleh prajurit tenggelam di telaga. Kebetulan sekali saat malam itu Fang Yuan memasuki istana dan Chimei langsung berbisik padanya tentang ada prajurit naga yang ingin bekerja sama dengan tuan muda klan besar. Namun, Fang Yuan langsung membunuh Chimei karena ia sudah menebak tujuan pasukan naga itu. Dia sebenarnya ingin mengkambing hitamkan kematian Chimei dilakukan oleh pasukan naga dan dia juga telah menghubungi petugas pengadilan untuk merekayasa kasus itu.
Akan tetapi siapa sangka ternyata Zhao Jian memiliki artefak tingkat tinggi yang bisa mengungkapkan kebenaran. Fang Yuan yang sangat membenci orang asing dan sangat mencintai tanah airnya serta tidak ingin dikendalikan oleh orang asing tersebut segera menghubungi Penatua Beastmaster dari Sekte Matahari Abadi dan menceritakan tentang kedatangan utusan Gui Dao asing. Penatua Beastmaster ternyata memiliki pemikiran yang sama dengannya dan segera mengumpulkan para tuan muda klan besar untuk merencanakan penggagalan negosiasi antara kerajaan kura-kura awan dengan utusan Gui Dao asing itu. Hujan panah tiba-tiba melesat ke arah Penatua Beastmaster saat hampir mencapai paviliun bunga. Ternyata sepupu Fang Han sudah mengantisipasi akan ada penyerangan terhadap utusan Gui Dao asing itu, makanya ia memperkuat penjagaan di paviliun bunga. Gerutu Fang Yuan sembari menghunus pedangnya dan menebas anak-anak panah yang melesat ke arahnya. Mungkinkah Fang Huang telah membocorkan rencana kita? Sahut Su Yuan, tuan muda klan Su yang juga memiliki basis kultivasi Ranah Sein. Itu tidak mungkin. Aku takut Kasim Ma telah menyadari gerak-gerik kita. Pria tua itu sebenarnya adalah pendekar yang sangat hebat, di masa lalu dia selalu bahu-membahu bersama Yang Mulia Raja melawan musuh-musuh kerajaan kura-kura awan kita. Namun, sayang sekali basis kultivasinya tidak berkembang lagi saat mencapai Ranah Sein. Kata Fang Yuan mengerutkan keningnya karena lebih baik melawan Pangeran Fang Han daripada berurusan dengan Kasim Ma. Kalau dia yang akan kita lawan maka semua Ranah Sein akan bergabung denganku untuk membukakan jalan bagi Ranah Tianzun menerobos ke paviliun bunga. Sahut Penatua Beastmaster. Sumo. Kau yang akan menjadi pemimpin penyerbuan dan jangan sampai gagal. Dia menatap Sumo dengan tatapan tajam. Sumo menangkupkan tinju dan berkata, tenang saja Penatua. Tidak mungkin Hakim Jian mengalahkan kami semua walaupun dia adalah Beastmaster. Sumo sangat percaya diri, karena ada 20 Ranah Tianzun bersamanya, belum lagi ada 2 assassins di antara mereka yang terkenal sangat ahli dalam membunuh musuhnya. Episode sebelumnya. Interogasi Fang Huang. Beastmaster. Penyerbuan paviliun bunga. Zhao Jian tak menyangka ternyata Jiang Ruo memiliki tubuh, Yin, yang sangat langka. Pantas saja Lu Xiaoran sangat sabar menunggunya mencapai usia 17 tahun agar bisa menikahinya dan tidak mencari gadis-gadis lain walaupun pesonanya dapat membuat gadis-gadis bertekuk lutut di hadapannya. Basis kultivasi Zhao Jian langsung meningkatkan ke Ranah Sein setelah terkulai lemah di sebelah putri mahkota kekaisaran Jiang tersebut. Hawa dingin menusuk ke dalam tulang-tulang tubuhnya, dan energi spiritual yang besar mengalir ke dalam dantiannya. Ruoer. Bergelutnya besok saja, aku tidak bisa bergerak lagi. Keluh Zhao Jian yang tidak dapat menggerakkan tubuhnya lagi. Namun, Jiang Ruo tidak mempedulikan permohonan suaminya yang terlihat pasrah tersebut. Jiang Ruo mengambil alih kendali dan terus menerkam Zhao Jian hingga tidak sadarkan diri. Sebenarnya Jiang Ruo tidak sadar telah menggila malam ini karena dia terpengaruh efek samping tubuh Yin di dalam dirinya. Kesadarannya akan kembali normal saat energi spiritual Yin tersebut terserap habis oleh Zhao Jian dan di saat itulah basis kultivasinya akan meningkat ke Ranah Sein. 3 batang dupa telah berlalu dan Jiang Ruo terkejut dirinya sedang berada di atas tubuh Zhao Jian yang terkulai lemas. Apa yang terjadi? Jiang Ruo terkejut dan malu. Awaw. Zhao Jian berkata sangat pelan, tetapi Jiang Ruo tidak mengerti apa yang ia katakan. Jiang Ruo tiba-tiba menyadari dirinya telah mencapai Ranah Sein dan dia langsung tersenyum lebar. Jangan tunggangi aku lagi, apa kamu ingin membunuh suamimu ini? Zhao Jian berkata lagi setelah mendapat energi spiritual dari valet atau bis kupu-kupu yang tertawa terkekeh-kekeh bersama Huli Jing dan Daji di dalam kantung penyimpanannya karena tidak menyangka tuan mereka yang biasanya sangat perkasa itu akan menjadi seperti anak ayam yang kedinginan.
Jiang Ruo segera menjauh dari Zhao Jian dan mengenakan pakaiannya, wajah memerah saat ingatan tentang apa yang terjadi tadi membanjiri pikirannya. Zhao Jian yang tidak mengenakan pakaian langsung duduk bersila melakukan meditasi untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Gower mengendus niat membunuh yang sangat banyak mendekat ke arah paviliun bunga, sehingga ia yang sedang tidur-tiduran di depan pintu kamar segera berdiri dan bersiap-siap bertarung. Gower tidak mengatakan ada musuh yang mendekat ke arah mereka pada Zhao Jian karena tidak ingin mengganggu malam yang penuh gairah dari tuannya itu. Siapa kalian? Berani sekali kalian menyerang istana, apakah kalian adalah para pemberontak dari aliansi aliran hitam? Tanya Pangeran Fang Han yang sedang melayang 100 meter dari permukaan tanah di halaman paviliun bunga. Atau orang-orang yang satu komplotan dengan Fang Huang. Selidiknya. Kau tidak perlu tahu siapa kami, menyingkirkan Pangeran Han atau kami terpaksa melakukan tindakan kekerasan. Sahut Penatua Beastmaster sembari mengeluarkan bisnya dari kantung penyimpanannya. Bis ular putih dengan diameter 10 meter dan panjang 100 meter melingkar mengelilingi Penatua Beastmaster, bis harimau setinggi 20 meter juga mengaum di sebelahnya. Pangeran Fang Han jelas mengenali kedua bis itu karena dirinya dulunya adalah murid Sekte Matahari Abadi. Dia sangat terkejut dan ekspresi wajahnya menjadi masam. Ternyata Penatua Beastmaster dalang di balik kekacauan ini. Gerutunya. Hahaha. Pangeran Han sangat cerdas sekali. Penatua Beastmaster tertawa. Kalau begitu tolong biarkan kami membawa gadis itu, dia bisa kita jadikan sebagai tawanan untuk memaksa Gui Dao asing itu menjauh dari Gui Dao kita. Kamu sudah menebak, kan, kalau dia itu pasti putri dari petinggi atau orang yang sangat berpengaruh. Kata Penatua Beastmaster membujuk Pangeran Fang Han agar bergabung dengan rencana mereka. Pangeran Fang Han merasa rencana Penatua Beastmaster itu ada benarnya, tetapi ia tetap menggelengkan kepala karena ia telah menerima pesan dari ayahnya yang mengatakan untuk membawa utusan Gui Dao asing itu ke Gunung Taeyang bertemu dengannya. Lebih baik Penatua Beastmaster kembali saja, karena Yang Mulia Raja telah mengirim pesan agar aku membawa mereka bertemu dengannya. Sahut Pangeran Fang Han sembari menangkupkan tinju. Tolong. Jangan buat situasi semakin runyam Penatua. Pangeran Fang Han berkata dengan sungguh-sungguh. Penatua Beastmaster mendengus dingin dan mengangkat tangannya agar yang lainnya segera bergerak sesuai dengan rencana yang telah mereka susun. Fang Yuan melesat lebih dulu ke arah paviliun bunga disusul tuan muda lainnya. Jangan berharap melewatiku dengan mudah. Bentak Pangeran Fang Han menyerang Fang Yuan yang mengenakan penutup wajah. Jangan coba-coba mengalihkan perhatianmu dari lawanmu, Pangeran Han. Setelah Penatua Beastmaster memerintahkan bis harimau menerkam Pangeran Fang Han. Apa? Pangeran Fang Han terpaksa mengalihkan serangannya pada bis harimau, sehingga Fang Yuan dan puluhan tuan muda lainnya melewatinya. Episode sebelumnya. Pakaian kelinci. Episode berikutnya. Kekacauan di paviliun bunga. Kekacauan di paviliun bunga. Pangeran Fang Han terhempas puluhan langkah setelah tebasan pedangnya berbenturan dengan cakar bis harimau. Pangeran Fang Han menggertakkan giginya saat melihat rombongan Fang Yuan melesat ke arah dalam paviliun bunga, di mana Zhao Jian dan Jiang Ruo menginap saat ini. Jangan biarkan mereka memasuki paviliun bunga. Teriak Pangeran Fang Han pada puluhan prajurit yang bersembunyi di atap paviliun bunga. Serang para pemberontak itu. Seru salah satu prajurit sembari melompat ke arah Fang Yuan dan yang lainnya. Hanya kalian saja. Jangan harap bisa menghalangi kami. Sahut Su Yuan mengeluarkan dua pedang pendek dari kantung penyimpanannya. Kalian tetap bergerak sesuai rencana dan biarkan aku saja yang mengurus karakter sampingan ini hehehe. Su Yuan tertawa mengejek para prajurit yang melompat ke arah mereka.
Kedua bilah pedang pendek Su Yuan mengeluarkan energi spiritual petir sehingga sengatan-sengatan listrik memancar dari kedua pedang pendek itu. Sesaat kemudian Su Yuan langsung menghilang dari pandangan mereka dan hanya suara jeritan-jeritan kesakitan dari para prajurit yang kini terdengar. Ayo bergerak! Seru Fang Yuan, yakin Su Yuan akan mudah melenyapkan para prajurit dengan basis kultivasi rendah yang menghalangi jalan mereka. Berani sekali berbuat onar di paviliun bunga. Fang Jianing menghadang rombongan Fang Yuan dan langsung menyerang mereka dengan energi spiritualnya. Jangan bernapas, asap ungu ini adalah energi spiritual racun. Terus bergerak ke dalam. Aku akan menahan Tuan Putri Jianing. Seru Fang Yuan memasang kuda-kuda bela diri dan menghunus pedang miliknya. Aku tidak ingin melukaimu Tuan Putri. Lebih baik Tuan Putri menyingkir saja, kami hanya ingin menjadikan gadis itu sebagai tawanan saja agar Gui Dao asing itu tidak melahap Gui Dao kita. Fang Yuan mencoba meyakinkan Fang Jianing walaupun ia tahu sepupunya itu tidak akan menuruti keinginannya. Akan tetapi ia telah mengungkapkan niat mereka sebenarnya sangat mulia yang rela mati dan dicap sebagai pemberontak demi melindungi kerajaan kura-kura awan. Aku akan membantumu menyingkirkan Tuan Putri Jianing. Suara Su Yuan menggema tetapi tubuhnya tidak terlihat kecuali kilatan petir yang melesat ke dalam asap ungu di depan Fang Yuan. Su Yuan sengaja menyerang tanpa menunggu jawaban dari Fang Yuan karena ia tahu Fang Yuan pasti ragu-ragu menyerang sepupunya itu. Kalau mereka berlama-lama di sini takutnya bala bantuan akan datang sehingga misi menculik Jiang Ruo menjadi gagal. Fang Yuan terkejut dengan tindakan gegabah Su Yuan. Sial. Kasim Ma belum muncul makanya aku belum menyerang Fang Jianing karena kemungkinan ia diam-diam melindunginya. Keluhnya sembari bersiap-siap menyerang. Su Yuan tiba-tiba berteriak kesakitan dan tubuhnya terhempas menabrak dinding tembok di dekat paviliun bunga yang langsung hancur berkeping-keping. Luka menganga berbentuk telapak tangan menghiasi dada Su Yuan yang langsung batuk mengeluarkan seteguk darah. Fang Yuan mengerutkan keningnya karena musuh kuat yang sesungguhnya telah muncul. Dia sudah lama mengetahui rahasia kalau Kasim Ma adalah ranah Sein terkuat di kerajaan kura-kura awan dan hanya segelintir ahli bela diri saja yang dapat mengalahkannya di masa lalu, sedangkan di masa sekarang kemungkinan besar tidak ada yang dapat mengalahkannya. Aku harus bertukar lawan dengan Penatua Beastmaster, lebih baik melawan Pangeran Fang Han daripada melawan Kasim Ma, gumam Fang Yuan walaupun ia belum pernah mengalahkan Pangeran Fang Han. Detak jantung Fang Yuan langsung berdegup kencang saat Kasim Ma melangkah keluar dari kepulan asap ungu. Fang Yuan melangkah mundur dan ketakutan, tetapi ia teringat Fang Jianing masih berada di dalam kepulan asap itu. Sudut bibir Fang Yuan memancarkan seringai tipis dari penutup wajahnya. Dia pun mengayunkan pedangnya, gerakan ketiga jurus pedang meteor. 7 niat pedang berukuran sangat besar tiba-tiba jatuh dari langit dan satu kedipan mata kemudian niat pedang itu telah menghujani kepulan asap ungu. Tuan Putri. Kasim Ma terlihat panik dan melompat ke dalam kepulan asap ungu. Hehehe. Rasakan itu Kasim tua bodoh. Umpat Fang Yuan sembari melesat ke arah Su Yuan dan membantunya berdiri. Cepat menjauh dari sini. Aku akan bertukar posisi dengan Penatua Beastmaster karena Kasim Ma itu bukanlah lawan yang sanggup kita hadapi. Katanya lagi. Kenapa tidak kau bilang dari awal? Gerutu Su Yuan yang kembali batuk-batuk dan menyemburkan seteguk darah dari mulutnya. Itu salahmu bodoh. Aku sudah memperingatkanmu, tetapi kamu malah main nyosor saja dan pamer kekuatan karena lawannya adalah Fang Jianing, kan? Sahut Fang Yuan memarahi Su Yuan. Ternyata kau dibalik semua ini, Fang Yuan brengsek. Teriak Fang Jianing sembari menghilangkan kepulan asap ungu, dia menatap tajam Fang Yuan dan di sebelahnya berdiri Kasim Ma dengan kepalan tangan yang mengeluarkan darah.
Sudah kuduga Kasim Ma baik-baik saja walaupun harus menangkis teknik berpedang pamungkasku hanya dengan tangan kosong saja. Gumam Fang Yuan menatap sinis ke arah Fang Jianing dan Kasim Ma. Fang Jianing yang marah segera melesat ke arah Fang Yuan, tetapi Fang Yuan malah melarikan diri ke arah Penatua Beastmaster yang sedang bertarung melawan Pangeran Fang Han yang kewalahan menghadapi bis harimau. Kasim Ma mengatakan pada Fang Jianing agar tidak mengejar Fang Yuan karena Fang Jianing pasti akan kalah bila Penatua Beastmaster menyerang dirinya. Kasim Ma menyarankan agar Fang Jianing lebih baik menyusul rombongan sumo yang telah memasuki paviliun bunga bersama ranah Tianzun lainnya. Fang Jianing langsung menurutinya karena ia khawatir dengan keselamatan Zhao Jian dan Jiang Ruo yang hanya memiliki basis kultivasi ranah Tianzun saja. Dia yakin keduanya tidak akan sanggup melawan rombongan sumo yang memiliki jumlah lebih banyak. Fang Jianing belum menyadari kalau suami istri itu baru saja melangkah ke ranah Sein beberapa saat yang lalu, sehingga sumo dan rekan-rekannya sama saja sedang mengirim diri mereka lebih cepat menuju kehidupan berikutnya. "Kenapa kamu?" Belum selesai Penatua Beastmaster berbicara dengan Fang Yuan, tiba-tiba Kasim Ma telah muncul di sebelah Pangeran Fang Han dan meninju bis harimau yang menyerang sang pangeran sehingga bis harimau itu terhempas sejauh 20 langkah. Penatua Beastmaster terkejut melihatnya dan tidak menyangka Kasim Ma sangat kuat sekali walaupun Fang Yuan telah memberitahunya kalau Kasim Ma itu yang paling patut diwaspadai karena dirinya lebih kuat dari Pangeran Fang Han dan Fang Jianing. Kini Penatua Beastmaster sudah tahu maksud Fang Yuan menghampiri dirinya. "Baiklah, kau hadapi Pangeran Han dan aku akan bermain-main dengan Kasim tua itu." Ular manisku ini sudah lama tidak melahap ahli bela diri, memakan Kasim tua itu sepertinya akan menambah nutrisinya. Sudut bibir Penatua Beastmaster memancarkan seringai tipis menatap Kasim Ma. Bis ular putih milik Penatua Beastmaster segera meliuk-liuk mendekati Kasim Ma dan saat jarak keduanya hanya tinggal 10 langkah lagi, bis ular putih langsung mengayunkan ekornya dan Kasim Ma tetap berdiri kokoh, dan hanya memasang kuda-kuda bela diri saja menantikan kedatangan ekor bis ular putih. Episode sebelumnya. Penyerbuan Paviliun Bunga. Episode berikutnya. Gaur tak mau mengalah.